Haleluya, saudara-saudari, shalom, salam damai sejahtera untuk saudara semua dimanapun saudara berada. Kiranya saudara tetap dalam perlindungan penyertaan Tuhan. Nah, puji Tuhan, mari sama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, Allah Bapa yang ada dalam kerajaan surga, yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat saat ini, kami bersyukur, kami ada semua hanya karena anugerah dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Dan saat ini juga kami ingin merenungkan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu berkuasa, dan biarlah firman-Mu tetap kami lakukan dalam hidup kami, tinggal dalam hidup kami, dan firman-Mu berkarya dalam hidup kami. Kami tahu firman-Mu akan terus memampukan kehidupan kami ya Tuhan. Berfirmanlah lewat hamba-Mu ya Tuhan Yesus, berfirmanlah lewat kami, dan biarlah urapan daripada-Mu selalu ada dalam kehidupan hamba-Mu, dan tidak berlalu begitu saja firman yang kami dengar, melainkan boleh kami lakukan dalam hidup kami, tertanam dalam hati kami. Kami berdoa dan mengucap syukur, kami belajar firman-Mu dan merenungkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Berjumpa lagi kita dalam renungan online GPDI Yogyakarta. Satu kesempatan yang luar biasa, kita boleh lagi menerima kebenaran firman Tuhan, renungan firman Tuhan, yang kita tahu firman Tuhan itu sangat-sangat berkuasa dan tentunya menjamin kehidupan saya dan saudara pendengar dimanapun saudara berada. Dan saat ini saya ingin membawakan renungan firman Tuhan yang masih berkaitan dengan apa yang saya sudah sampaikan sebelumnya, yaitu berbicara tentang kesetiaan. Nah, kita tahu kesetiaan ini kalimatnya pendek tetapi mempunyai dampak yang besar, dampak yang luar biasa, dan mungkin sudah sering kita dengar, tidak asing lagi dalam pendengaran kita kalau berbicara kesetiaan. Tapi ingat, kesetiaan itu sangat berguna sekali dalam hidup kita. Nah, yang saya ingin angkat di sini, yang saya ingin ceritakan firman Tuhan pada saat ini, yaitu ada satu tokoh yang luar biasa juga yang sudah sering kita dengar, mungkin sudah lama dan mungkin sudah menjadi ayat hafalan dalam hidup kita ya saudara, yaitu tentang Yusuf saudara. Nah, saya langsung saja baca dalam Kejadian pasal yang ke-37 ayat yang ke-12. Di sini firman Tuhan berkata, pada suatu kali pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau, kusuruh kepada mereka, sahut Yusuf kepada bapa. Kata Israel kepadanya, pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku. Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron dan Yusuf pun sampailah ke Sikem. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, apakah yang kau cari? Sahutnya, aku mencari saudara-saudaraku. Tolonglah katakan kepadaku di mana mereka mengembalakan kambing domba. Lalu kata orang itu, mereka telah berangkat dari sini, sebab telah kudengar mereka berkata, marilah kita pergi ke Dotan. Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu dan mendapati mereka di Dotan. Nah, kita tahu cerita dari Yusuf ya. Saudara mungkin tahu, ada beberapa saudara yang mungkin sudah tahu, tetapi ada satu hal yang penting juga kita harus lihat di sini, bagaimana Yusuf itu setia orangnya ya. Walaupun dia diperhadapkan dengan masalah, bagaimana saudara-saudaranya tidak suka, membenci dia, bahkan ingin membunuh dia. Tetapi kalau saudara baca ayat tadi, ayat 12 sampai ayat yang ke-17, bagaimana Yakub ayahnya menyuruh dia, memberikan satu perintah, dia tidak menentang, dia tidak menolak, tapi dia menurut dengan setia. Dan kalau saudara perhatikan bagaimana dia harus dalam ayat 15 dia harus kesana kemari di padang ya. Perjalanan yang cukup jauh saudara, dari lembah Hebron ke Sikem itu sangat jauh. Ya, tapi di sini tidak ditulis berapa mil jauhnya, tapi sangat jauh ya dari lembah Hebron ke Sikem, dan dia tidak menemui saudara-saudaranya di sana. Bahkan dari Sikem dia harus ke Dotan lagi, jauh juga. Nah, kalau mau dilihat perjalanannya ini luar biasa ya. Kalau saudara pelajari tentang cerita daripada Yusuf itu sungguh luar biasa kesetiaan Yusuf. Nah, makna penting yang kita harus ambil di sini adalah bagaimana Yusuf itu tidak pernah mengeluh, tidak pernah bersungut-sungut, dia tetap setia. Nah, memang kalau berbicara kesetiaan itu
Ya luar biasa saudara. Ya. Makanya Amsal pasal yang ke-6 ayat yang ke-20, Amsal pasal yang ke-6 ayat yang ke-20 kalau saya tidak salah, itu mengatakan begini. Banyak orang menyebut diri baik, tetapi orang yang setia siapakah yang menemukannya? Banyak orang menyebut diri baik, tapi orang yang setia siapakah yang menemukannya? Itu dalam Amsal pasal 20 ayat 6. Artinya begini, banyak orang baik, kita tahu, kita sering melihat orang yang baik banyak di luar sana. Tapi orang yang setia hanya beberapa, sedikit saudara. Karena kesetiaan itu tidak mudah, orang yang setia itu tidak mudah. Ya, dia harus kuat, dia harus tegar, dia harus sabar, ya. Tidak mudah, orang setia itu tidak mudah. Tapi kalau berbicara tentang kebaikan, orang baik banyak di luar sana, banyak sekali orang baik. Ya, tetapi kalau orang yang setia, ya, setia dalam tanggung jawabnya, dalam pekerjaannya itu tidak mudah. Ya, sedikit sekali. Ya. Jadi mari saudara, kita harus lihat di sini bagaimana kesetiaan Yusuf itu menghasilkan sesuatu yang luar biasa bagi kehidupannya. Bagaimana dia boleh menjadi orang yang berhasil, ya. Kalau saudara lihat cerita daripada Yusuf, dia menjadi orang yang berhasil, dia menjadi penguasa kedua di Mesir, ya. Ya. Kepercayaan di istana itu luar biasa. Dan Yusuf ini, cerita Yusuf ini bukan aja ada di dalam Alkitab, tetapi juga ada di agama yang lain. Ya. Artinya Yusuf ini berperan penting, saudara. Ya, berperan penting ketika dia ada di dunia ini. Ya, banyak hal yang telah dilakukannya, banyak juga proses yang harus dihadapinya, banyak masalah yang dihadapinya. Tetapi dia tetap kuat, tekun dan bertahan dan kesetiaan. Karena apa? Dia selalu melakukan apa yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Saya teringat di dalam Amsal itu dikatakan begini. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ya, akuilah dia dalam segala lakumu, maka dia akan meluruskan jalanmu. Dan itu yang dialami oleh Yusuf. Dia selalu mengakui Yesus Tuhan dalam setiap laku, artinya perbuatan dia, sikap dia. Maka Tuhan meluruskan jalan kehidupannya. Ada keberhasilan, ada kesuksesan yang dia terima. Kembali lagi dalam kehidupan kita, setiap pendengar dimanapun saudara berada, ingat, ya, sikap saudara menentukan hidup saudara. Ya, perilaku saudara menentukan. Hidup saudara bukan saat di dunia saja, tapi di surga yang kekal. Hidup kita baik dalam pekerjaan kita, ya, bos kita senang kepada kita pasti. Rekan-rekan mungkin pekerjaan kita melihat sikap kita, ya, perlakuan kita bagus, pasti manusia senang. Apalagi kita melakukan firman Tuhan, Tuhan pasti senang dan bahagia. Ya. Pasti senang dan bahagia. Oleh sebab itu mari saudara, setia itu tidak mudah. Ya. Perlu ketekunan, perlu kesabaran, kita bertahan. Tetapi ketika kita percaya di dalam Tuhan, percaya pada firman yang tidak terbatas kuasanya, dia akan memampukan kita sehingga kita bisa melewati perjalanan hidup, proses didikan Tuhan dalam hidup ini. Ya, tidak mudah memang setia. Tapi mari saudara, mungkin banyak orang hamba-hamba Tuhan sudah terus berkhotbah tentang kesetiaan. Tetapi mari kita berkaca kembali, melihat diri kita. Apakah saya sudah setia sampai saat ini? Ya. Apakah perilaku saya sudah sesuai dengan apa yang Tuhan mau? Kalau perilaku sudah sesuai dengan apa yang Tuhan mau, saya percaya saudara adalah orang yang setia di hadapan Tuhan. Tetapi kalau perilaku saja kita belum sesuai dengan apa yang Tuhan mau, ya, untuk setia kepada Tuhan, waduh, ya tentu tidak bisa saudara. Kita harus setia kepada Tuhan. Ya, hidup kita, perilaku kita juga harus sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jadi itu perlu ada dalam kehidupan saudara. Nah, saya teringat di dalam Injil Yohanes 6 ayat 27, di sini perjalanan Yesus juga ketika dia mengadakan mujizat dalam pelayanannya. Nah, di sini ada satu ayat yang kita harus tahu. Di dalam Injil Yohanes 6 ayat 27, Tuhan berkata begini,
Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai pada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Nah, di sini yang saya harus tekankan, di sini Tuhan katakan bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai pada kehidupan yang kekal. Ingat, segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini sementara. Ya kan, kita tahu sementara. Tetapi yang Tuhan mau, bekerjalah untuk sesuatu yang kekal. Ya, perkara yang di atas. Ya, yang kekal. Jadi dari kalimat ini, dari ayat ini juga mengarah pada kesetiaan. Tuhan mau kita setia di dunia ini, hasilnya pada kekekalan nanti. Jadi kalau kita tidak setia, ya kita bisa terima kekekalan apa yang kita terima. Ya. Bukan sukacita, ya, tetapi penyiksaan yang luar biasa. Jadi mari saudara, jadi firman Tuhan ini, renungan ini mengingatkan kita bagaimana Yusuf, dia setia dalam perjalanan hidupnya, dalam prosesnya, walaupun dia harus dibenci, bahkan ingin dibunuh oleh orang-orang terdekatnya, tetapi dia percaya, setia kepada Tuhan dan mengikuti jalurnya Tuhan, dan Tuhan memberikan berkat-berkat kesuksesan yang luar biasa. Saya percaya, ya, saudara juga ingin diberkati. Saya percaya usaha saudara ingin lancar, diberkati. Kehidupan keluarga, rumah tangga saudara ingin baik. Libatkan Tuhan. Taruh hidup saudara kepada Tuhan. Ya. Rendahkan diri saudara di hadapan Tuhan. Saudara tidak bisa mengandalkan kekuatan saudara, kemampuan saudara, saudara terbatas. Kita manusia, tetapi jikalau saudara menaruh hidup saudara seutuhnya total kepada Tuhan, maka Tuhan akan bekerja, berkarya dalam hidup saudara. Firman Tuhan katakan 1 Korintus 2 ayat 9, apa yang saudara tidak pernah lihat, tidak pernah timbul dalam hati saudara, saudara tidak pernah dengar, disediakan Tuhan. Bagi siapa? Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang juga setia kepada Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan itu orang yang setia. Jadi mari tetap setia kepada Tuhan, bertahan terus dalam hidup ini. Apapun medan yang kita alami, apapun situasi, lingkungan, kondisi yang kita alami, kita tidak berubah. Walaupun dunia berubah, kita tetap tidak berubah. Bertahan terus kepada Tuhan, tinggal dalam kebenaran Tuhan. Maka kita akan melihat pembelaan, penyertaan Tuhan akan terjadi dalam kehidupan saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Renungan firman Tuhan sampai di sini memberkati, menguatkan kehidupan saudara. Mari kita satu dalam doa dan kita berdoa. Sungguh luar biasa kami menikmati kebaikan Tuhan. Sungguh hebat pertolongan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Bukan karena kekuatan, kehebatan kami sampai saat ini kami ada, tapi karena anugerah-Mu. Firman-Mu terus menguatkan kami, mengajarkan kami, meneguhkan kami untuk kami setia mempertahankan iman ini Tuhan. Walaupun penuh dengan masalah, tantangan yang kami harus alami, tapi kami percaya di balik semua itu ada keberhasilan, kesuksesan yang berbicara tentang kekekalan yang abadi. Kami tahu Tuhan Allah yang kami tidak pernah meninggalkan kami, tapi Dia tetap setia dalam hidup kami. Oleh sebab itu juga kami tidak mau meninggalkan Tuhan, tapi kami mau tetap setia kepada Tuhan. Mampukan kami, kuatkan kami ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, berkaryalah firman-Mu dalam hidup kami, sehingga kami boleh tetap bertahan dalam hidup ini, apapun bentuk masalahnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Untuk saat ini Engkau baik, sungguh baik dan sangat baik. Firman-Mu meneguhkan, menguatkan, memberikan sukacita dalam hidup kami. Kami percaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Subscribe channel YouTube GPDI Efrata Yogyakarta dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru lainnya. Tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.